Hello everyone, welcome to my Lecturer Notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Matematika Ekonomi. My Lecturer Notes kali ini akan membahas tentang fungsi konsumsi, tabungan, pendapatan, dan investasi sebagai penerapan dari fungsi linear. Dalam makroekonomi, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan pada dua hal, yakni konsumsi dan tabungan. Jika pendapatan disimbolkan dengan Y dan konsumsi dan tabungan disimbolkan dengan C dan S, jadi konsumsi ini disimbolkan dengan C, consumption, dan tabungan disimbolkan dengan S atau saving, maka secara matematis pendapatan nasional atau Y dinyatakan sebagai C ditambah S atau penjumlahan dari konsumsi dan tabungan. Baik konsumsi nasional maupun tabungan nasional pada umumnya merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Keduanya berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Artinya, semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar pula konsumsi dan tabungan. Mari kita mulai pada pembahasan tentang fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Fungsi konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan FY, sama dengan C0 ditambah CY. C0 merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada kondisi pendapatan nasional sebesar 0, dan C kecil ini merupakan kecenderungan konsumsi masyarakat. C ini nilainya berada di rentang 0 dan 1. Selanjutnya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Jadi, fungsi tabungan apabila dinyatakan secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. S sama dengan FY sama dengan S0 ditambah SY. S0 merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya tabungan nasional pada kondisi pendapatan nasional sebesar 0. Biasanya S0 ini bertanda negatif. Kemudian C-nya, bukan C, maaf ya, di sini adalah S kecil. S kecil ini merupakan kecenderungan menabung masyarakat. S kecil nilainya berada dalam rentang 0 dan 1. Jadi S-nya besar dari 0 dan kurang dari 1. Mari kita lihat contoh soal berikut. Apabila konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 40 tambah 0,75 Y, bagaimanakah fungsi tabungannya? Selanjutnya yang ingin ditanyakan adalah berapa besar konsumsi jika tabungannya sebesar 20. Mari kita jawab bersama. Jadi di awal tadi diketahui pendapatan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Y sama dengan C ditambah S. Konsumsi ditambah dengan saving. Dengan demikian, S itu sama dengan Y dikurangi dengan C. Nah, Y-nya belum diketahui, Y-nya tetap ya. Lalu C-nya diketahui sebesar 40 ditambah 0,75 Y. Dengan demikian, apabila ini dioperasikan akan menjadi minus 40 ditambah 0,25 Y. Nah, jika S-nya
atau tabungannya sebesar 20, maka 20 sama dengan min 40 ditambah 0,25 Y. Jadi kita pakai persamaan ini ya. Dioperasikan menjadi 60 sama dengan 0,25 Y, sehingga Y-nya sama dengan 240. Nah, akibatnya C sama dengan Y dikurang S. Y-nya sama dengan 240 dikurang S-nya sama dengan 20, sehingga hasilnya konsumsinya sama dengan 220. Jadi pada saat tabungan sebesar 20, maka besar konsumsi masyarakat adalah 220. Jadi bagian A, bagaimanakah fungsi konsumsinya? Ini fungsi konsumsinya sama dengan min 4S sama dengan min 40 ditambah 0,25 Y. Kemudian berapa besar konsumsi jika tabungan sebesar 20 adalah sebesar 220. Selanjutnya, mari kita bahas bersama tentang fungsi pendapatan. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor dalam suatu negara. Pendapatan disposable atau disimbolkan dengan YD adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat atau pendapatan bersih yang diterima oleh masyarakat suatu negara. Pada kondisi tidak ada pajak atau transfer, maka pendapatan disposable atau YD sama dengan Y atau pendapatan itu sendiri. Pada kondisi terdapat pajak, YD dinyatakan sama dengan Y dikurang T atau pendapatan dikurang dengan T. T ini adalah pajak. Kemudian pada kondisi terdapat pajak dan transfer, maka pendapatan disposable sama dengan Y atau pendapatan dikurang dengan T dikurangi dengan pajak, kemudian ditambah dengan transfer TR. Mari kita lihat contoh soal berikut. Jika diketahui konsumsi otonomos masyarakat di suatu negara adalah sebesar 400, sedangkan kecenderungan konsumsinya adalah sebesar 0,8, bagaimanakah fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya? Kemudian, berapa besar konsumsi dan tabungan jika tingkat pendapatan nasional adalah sebesar 10.000? Mari kita kerjakan bersama soal berikut. Diketahui C0-nya sama dengan 400, kemudian C kecilnya sama dengan 0,8, sehingga fungsi konsumsinya kita pakai rumus C sama dengan C0 ditambah C kecil ya. C kecil dikali Y. Dengan demikian C0-nya sama dengan 400 ditambah C kecilnya 0,8 Y, sehingga fungsi konsumsinya sama dengan C sama dengan 400 ditambah 0,8 Y. Nah, selanjutnya adalah fungsi tabungan.
Fungsi tabungan nyatakan sebagai S sama dengan Y dikurangi dengan C. Dengan demikian, Y dikurang 400 dikurang 0,8 Y. Sehingga fungsi tabungannya sama dengan min 400 ditambah 0,2 Y. Jadi fungsi tabungannya sama dengan S sama dengan min 400 ditambah 0,2 Y. Selanjutnya, jika pendapatan nasional atau Y sebesar 10.000, maka konsumsinya sebesar C sama dengan 400 ditambah 0,8 dikali 10.000 sama dengan 8.400. Selanjutnya, tabungannya sebesar S sama dengan min 400 ditambah 0,2 Y sama dengan 1000 min 400 ditambah 0,2 dikali 10.000 sama dengan 1.600. Selanjutnya adalah fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Investasi disimbolkan dengan I besar. P adalah koefisien dan tingkat bunga yang disimbolkan dengan I. Secara umum, fungsi investasi dituliskan sebagai berikut. I sama dengan fungsi dari I sama dengan I0 dikurang dengan PI. P dikali I. Nah, mari kita lihat latihan soal berikut. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurang 500I, berapakah besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 12%? Kemudian berapa investasi jika tingkat bunga sebesar 20%? Mari kita kerjakan bersama soal berikut. Jadi diketahui I-nya sama dengan 250 dikurang 500I. Jika I sama dengan 12% atau sama dengan 0,12, maka I besar itu sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,12 sama dengan 250 dikurangi dengan 60 akan menghasilkan 190. Jadi, besarnya investasi pada tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 12% adalah sebesar 190. Selanjutnya, mari kita tentukan berapa besar investasi jika tingkat bunganya sebesar 20%. Jika I sama dengan 20% atau sama dengan 0,2, maka I-nya sama dengan I besarnya sama dengan 250 dikurang 500 dikali dengan 0,2 akan menghasilkan 100. Jadi
besarnya investasi jika tingkat bunganya sebesar 20% sama dengan 100. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!